Salus populi suprema lex esto, artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Timekeeper, Chairperson, Sivitas Akademika yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya Diana Pakpahan selaku pembicara pertama, dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Rekan saya Putri Rahmawati selaku pembicara kedua, bertindak sebagai pihak yang menolak mosi perdebatan pada hari ini, dan rekan saya Angelina Monica selaku pembicara ketiga, sekaligus penyimpul pada mosi perdebatan kita, yaitu bahwa Indonesia belum siap dalam memperlakukan new normal. Dewan Juri yang terhormat, bahwa sejatinya Indonesia telah melakukan upaya yang sangat maksimal untuk menangani permasalahan coronavirus di Indonesia. Salah satunya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa sejatinya Indonesia memang tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan coronavirus yang mana kasusnya terus bertambah setiap hari. Bagaimana dapat kita lihat, utilitarianisme yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dalam hal ini, dengan diterapkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuan daripada hukum itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang budiman, dapat kita lihat bahwasanya penerapan new normal di Indonesia masihlah sangat dini untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia sendiri belum mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bagi suatu negara yang hendak memperlakukan new normal. Yang mana WHO telah menjelaskan bahwa ketika suatu negara hendak memperlakukan new normal, maka negara tersebut harus mampu untuk menunjukkan bukti dari transmisi COVID-19 yang telah dapat terkendali di negara tersebut, yang mana angka penyebaran COVID-19 tersebut dapat dihitung dengan menggunakan suatu sistem, yaitu Basic Reproduction Number atau yang dikenal dengan nama R0. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang kami peroleh dari WHO, yang mana saat ini angka R0 tersebut di Indonesia yakni pada 2,5. Artinya, setiap satu orang yang terpapar virus corona dapat menularkan kepada 2 atau 3 orang lainnya. Hal inilah yang harus kita perhatikan, yakni Dewan Juri yang terhormat, ketika angka tersebut belum mampu untuk diturunkan, dalam hal ini harus di bawah angka 1, maka sejatinya Indonesia belum mampu untuk menerapkan new normal tersebut. Pun Dewan Juri yang terhormat dan rekanku sekalian, marilah kita berkaca untuk melihat fakta bahwa sejatinya telah terdapat beberapa negara yang gagal dalam menerapkan new normal tersebut. Di antaranya Prancis, Finlandia, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, negara-negara tersebut dianggap lebih berhasil dalam menangani pandemi COVID-19 dibanding Indonesia. Artinya, ketika negara-negara tersebut gagal dalam menerapkan new normal, bagaimana dengan Indonesia Dewan Juri yang terhormat yang masih mengalami beberapa kendala dalam beberapa hal. Salah satunya dalam hal kekurangan fasilitas medis, yang mana Dewan Juri yang terhormat berdasarkan data yang kami rangkum dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa saat ini jumlah rumah sakit di Indonesia hanya sekitar 2.889 unit atau dengan ketersediaan jumlah kamar yakni 317.442 unit atau 1,2 unit per 1.000 penduduk. Yang mana kapasitas ini sangat jauh lebih rendah dibanding negara-negara lainnya yang terpapar COVID-19 yang tinggi seperti Amerika Serikat, Italia, Korea Selatan, Tiongkok, dan juga Malaysia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak rekan-rekanku sekalian untuk mengamini mosi perdebatan kita kali ini bahwasanya Indonesia memang belum mampu dan belum siap untuk menerapkan new normal. Maka dari itu kami menawarkan solusi untuk terus memperlakukan pembatasan sosial berskala besar, namun dengan tetap memperhatikan UMKM-UMKM yang merupakan penyangga ekonomi nasional. Di antaranya dengan cara yang pertama menambahkan insentif ekonomi bagi para pelaku usaha, dan yang kedua menciptakan suatu metode pemasaran dengan menggunakan sistem aplikasi. Demikian argumentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hukum, hukum adalah kita. Restitutiwani Teguh, kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan ke kondisi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Putri Rahmawati sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi kami pada perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya
Seperti yang telah ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, bahwasanya penerapan new normal akan diberlakukan pada daerah yang telah memiliki tren positif, di mana pada daerah tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu apabila pada tahap pertama masih belum memuaskan, maka kita akan tetap bertahan pada tahap tersebut hingga adanya peningkatan tren positif, barulah kita dapat menuju tahap berikutnya. Direktur Darurat WHO Michael Ryan pun menyatakan bahwasanya mungkin virus corona tidak akan pernah bisa hilang secara seluruhnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita membiasakan dan belajar untuk hidup secara berdampingan dengan virus tersebut dengan membiasakan pula penerapan protokol kesehatan. Kemudian, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga mencatat sebanyak lebih dari 70.000 masyarakat yang melanggar selama 37 hari setelah diberlakukannya PSBB, di mana pelanggaran yang diberlakukan adalah didominasi oleh warga yang tidak menggunakan masker. Kemudian, pelanggaran juga dilakukan pada pedagang kaki lima pasar Tanah Abang, di mana mereka kembali menggelar lapak dagangan mereka setelah 2,5 jam saat Satpol PP tidak berjaga. Hal ini hanyalah menimbulkan bahwasanya PSBB tidaklah efektif, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, riset Lembaga Survei Indonesia DNIJA Ikrama mengungkapkan dari hasil penelitiannya bahwasanya penyebaran virus corona di Indonesia di ratusan daerah di Indonesia telah terkendali. Tercatat ada 158 kabupaten atau kota dari 24 provinsi yang dinyatakan siap untuk melaksanakan new normal. Kemudian, Dr. Anthony S. Fauci, seorang pakar penyakit menular dari Amerika Serikat, memperkirakan bahwasanya vaksin akan tiba setidaknya 12 sampai 18 bulan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat berdiam diri saja tanpa melakukan apapun hanya untuk menunggu virus tersebut. Akan tetap kita juga harus tetap produktif, mengingat angka kesembuhan kita yang juga terus bertambah. Kemudian, menurut teori welfare state, negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakat, di mana pada sejatinya penerapan new normal ini ialah salah satu daripada upaya pemerintah untuk menerapkan kesejahteraan tersebut, karena pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak pekerja kepada rakyat sebagai bentuk kesejahteraan rakyat. Perlu kita jadikan acuan dengan suksesnya negara New Zealand dan Jepang dalam menerapkan new normal, di mana berdasarkan negara New Zealand, terdapat beberapa langkah yang dapat kita teladani dan kita tiru di Indonesia, di mana pemerintah Indonesia harus membuat peraturan berdasarkan sains, kemudian membuat kolaborasi yang baik, dari antara pemerintah dengan stakeholder lainnya, serta adanya sistem komunikasi satu pintu. Serta pada negara Jepang, yaitu kita harus menerapkan kebiasaan akan kebersihan yang tinggi, menggunakan masker, dan juga taat akan imbauan dari pemerintah. Kemudian ada poin penting lain yang perlu kita perhatikan, Dewan Juri terhormat, di mana adanya kondisi psikologis dari manusia itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan untuk manusia-manusia di sini akan mengalami sindrom cabin fever, di mana sindrom tersebut mengacu pada gejala-gejala psikologis yang terjadi ketika seseorang berada dalam isolasi atau tidak dapat keluar dari manapun, yakni seperti perasaan stres dan marah tanpa sebab yang jelas. Oleh karena itu, kami mengajak para sivitas akademika yang hadir hari ini untuk berpikir lebih kritis dan bijak akan menyikapi daripada kebijakan yang normal ini. Untuk hendaknya kita berpikiran bahwa hak untuk bekerja dan hak untuk bergerak secara bebas pun penting. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, kami menawarkan solusi, yaitu untuk mengelaborasikan daripada yang telah diterapkan oleh New Zealand dan Jepang dalam menerapkan new normal demi lancarnya new normal di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hukum, hukum adalah kita. Judicium non debet, illusorium san affectum lege. Dalam menjalankan pemerintahan, tidak hanya melihat kepada etika, tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maka saya Angelina Monica selaku pembicara ketiga akan memberikan kesimpulan dari argumen bicara pertama sebagai pro, pembicara kedua sebagai kontra, dan kesimpulan dari keseluruhan argumen.
Inti dari argumen pro adalah menekankan pada pemenuhan syarat dari WHO untuk memulai new normal, yaitu terkendalinya angka penyebaran virus COVID-19. Hal ini dapat dilihat melalui indikator R0 yang berada di bawah angka 1. Angka R0 di Indonesia saat ini masih berada di angka 2,5. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus COVID-19 dan sistem kesehatan yang belum memadai dalam mendeteksi dan mengatasi penyebaran virus COVID-19. Karena belum memenuhi syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia belum siap dalam menerapkan new normal. Jika new normal tetap diterapkan, maka dikhawatirkan akan menjadi hal yang lebih parah dari negara Korea Selatan. Negara yang terkenal dengan kedisiplinan warga negaranya kembali mengalami lonjakan kasus infeksi COVID-19 setelah diterapkannya new normal. Kemudian argumen dari kontra mengatakan bahwa potensi penyebab virus COVID-19 akan tetap ada sebelum ditemukannya vaksin. Dr. Giuseppe Remuzin mengatakan bahwa vaksin COVID-19 diperkirakan baru akan ditemukan pada September 2021. Hingga saat itu, seluruh masyarakat Indonesia akan menuntut kesejahteraan hidup mereka harus tetap terpenuhi. Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan, produktivitas masyarakat harus tetap terjaga dengan memperhatikan keadilan sosial dan kesehatan masyarakat. New normal dapat menjadi solusi dalam menjaga produktivitas dan kesehatan dengan memperhatikan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan bangsa Indonesia dapat tercapai di tengah pandemi. Pro maupun kontra sama-sama menginginkan adanya keberhasilan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Dengan mendengarkan kedua belah pendapat, diharapkan dapat dihasilkan suatu putusan dengan momentum yang tepat. Oleh sebab itu, partisipasi dari seluruh masyarakat sipil dan dibarengi dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam menjaga perekonomian, diharapkan dapat berhasil menekan angka penyebaran atau R0 bisa berada di bawah angka 1. Dengan demikian, hal tersebutlah yang menjadi kunci dari kesiapan Indonesia dalam menerapkan new normal. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.